Inilah headline news pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, saya Leonard Samosir. Jaringan telepon dan listrik yang terputus pada hari Kamis malam di Jayapura, Papua pagi ini sudah kembali normal. Sementara petugas masih tetap berjaga-jaga, mahasiswa tetap berada di halaman kantor Gubernur Papua. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita bergabung bersama Desi Fitriani dan juru kamera Muhardi dari Jayapura, Papua. Desi, bagaimana kondisi di Jayapura saat ini? Apakah jalur komunikasi sudah terbuka kembali? Ya memang bila dibandingkan dengan kemarin sore, tadi malam sampai tadi pagi, bahwa kondisi jaringan telepon sudah mulai hidup. Sementara itu untuk pemadaman listrik yang kemarin dilakukan sejak tadi malam sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian timur sampai dini hari tadi atau subuh tadi sudah mulai hidup kembali. Dan artinya bahwa kan kondisi Kota Jayapura kemarin sore sampai saat ini sudah banyak ada kebaikan ataupun sudah berjalan seperti lebih baik. Tetapi walaupun demikian kondisi di Kota Papua sendiri, di Kota Jayapura sendiri masih terlihat sepi, hanya terlihat aparat yang berjaga-jaga dengan melakukan patroli. Bahkan kalau kita di daerah Entrop sebelah sana, massa ataupun masyarakat sendiri, masyarakat yang berjaga-jaga di jalan perbatasan atau di depan kampung mereka. Dan sementara itu dari pertokoan dan juga sekolah serta perkantoran, sebagian besar bahkan hampir semuanya masih tetap tutup sampai saat ini. Anak-anak masih diliburkan dan juga perkantoran masih diliburkan, bahkan sebagian pegawai yang kemarin sore tidak bisa pulang karena kondisi keamanan sampai saat ini masih berada di kantor mereka masing-masing. Karena sementara itu dari tempat ketinggian kami berada saat ini masih ada 2 titik ya tempat asap mengepul di sebelah kantor gubernur, di kantor KPU yang dibakar massa dini hari tadi, dan kemarin sore di sekitar pelabuhan. Leonard. Ya, Desi, bagaimana dengan aksi massa yang kemarin terjadi? Apakah masih terus melaksanakan aksinya? Bagaimana dengan informasinya untuk hari ini, Desi? Ya, memang kalau sepanjang pagi tadi kami memperhatikan kondisi di kantor gubernur. Kalau memang tadi malam diperkirakan jumlahnya sekitar 2.000 massa mahasiswa gabungan itu masih bermalam di kantor gubernur, tetapi sekitar 15 menit yang lalu kami masih melihat sekitar masih ada 500 massa ataupun mahasiswa yang berada di kantor gubernur. Karena sekitar 1 jam yang lalu telah datang 8 truk dari TNI dari Kodam Cendrawasih membawa massa ataupun mahasiswa kembali ke daerahnya masing-masing. Dan kloter pertama tadi diberangkatkan menuju Kabupaten Sentani yang berjarak sekitar 1 jam 25 menit dari Kota Jayapura. Dan saat ini yang lainnya juga masih menunggu untuk diberangkatkan ke daerahnya masing-masing. Dan massa yang berkumpul saat ini memang tinggal sedikit karena bahkan tadi mereka walaupun melakukan waita dan juga orasi, tapi tadi sepanjang pagi kami melihat mereka sebagian mandi di depan kantor gubernur yang kebetulan adalah Teluk dan Laut. Di situ mereka mandi-mandi dan artinya bahwa kondisi para mahasiswa pun dalam kondisi baik. Dan sekarang masih menunggu pemberangkatan untuk ke AB Pura dan juga Kerom. Massa yang berkumpul kemarin, yang bermalam memang jauh lebih sedikit dibandingkan massa yang melakukan orasi atau long march. Yang semula mereka sekitar 6.000 dari AB Pura dan Sentani, dari Kerom menuju ke kota Jayapura, tetapi yang bermalam sekitar 2.000 karena sebagian besar sudah dalam perjalanan untuk memisahkan diri. Dan pagi tadi diperkirakan jumlah mereka kita 1 jam yang lalu sekitar 1.000 orang, dan saat ini diperkirakan 500 karena sebagian sudah diantar. Kenapa mereka harus diantar oleh mobil aparat? Bahwa menjadikan keamanan buat para mahasiswa, karena di beberapa ruas jalan masih terlihat ada pemblokiran ataupun pembatasan baik dari penjagaan aparat dan juga masyarakat setempat yang untuk mengamankan kampung ataupun daerah mereka, Leonard. Baik, Desi Fitriani melaporkan langsung dari Jayapura, Papua.